Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kali ini kita akan membahas soal VLOOKUP ya. Dimana di sini saya sudah ada tabel penyewaan laptop dan tabel referensinya. Di sini kita akan mengisi kolom-kolom kosong ini dengan menggunakan fungsi VLOOKUP ya, atau vertical lookup. Baik, langsung saja. Di sini sudah ada ya nama laptop. Kita akan isi nama laptop. Caranya kita ketikkan sama dengan VLOOKUP. Kemudian di sini kolom C ya, kodenya ini, nama laptop ini, kodenya ini adanya di sini ya, nama laptopnya. Di sini kita mulai dari C3 ya, kolom C baris ketiga ya. Di sini memakai titik koma ya. Di sini setelah value di sini ada titik koma ya, berarti kita memakai titik koma. Nah, tapi kalau di komputer kalian setelah value ini koma ya pakai koma ya. Berhubung di sini komputer saya memakai titik koma, jadi setelah C3 saya pakai titik koma. Seterusnya sama titik koma juga ya. Jadi nanti kalau komputer kalian berbeda, tidak ada titik koma, setelah value koma di sini setelah array koma berarti harus memakai koma ya. Setelah C3 kita akan melihat tabel referensinya. Di sini nama laptopnya ya, ada Asus, ada Lenovo, sama ada Apple ya. Berarti C3 kita kunci ini ya, kita kunci tabel referensinya dari A12 sampai C14. Berarti kita kunci dengan cara memakai dolar ya. Kita tekan shift, kemudian angka 4. Nah, kita kunci pakai lambang dolar seperti ini, simbol dolar. Kemudian kita kunci kolom A baris ke 12. Kolom A kita kunci lagi baris ke 12. Kolom A baris ke 12 sudah dimerahin sini ya, sama otomatis sama Excelnya. Kita akan mengunci ini, tabel ini ya. Berarti kolom A sampai kolom C baris ke 14. Kolom C baris ke 14 sampai titik 2 kita kunci. Kolom C kunci lagi, kolom C sampai baris ke 14. Kolom C baris ke 14. Kemudian setelah ini yang tercetak tebal ini berarti kita berada di posisi tabel array-nya ya, tabel ininya ya. Di sini sudah terkunci ya, sudah dikotakin merah seperti ini, berarti ini yang kita pakai. Setelah itu, setelah tabel array titik koma. Nah, index numbernya apa ya? Ya, index numbernya kita memakai kolom berapa? Di sini nama laptop. Nama laptop berarti di sini ada kita pakai ini ya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga ya. Berarti kita memakai ada 3 kolom ya. Karena kita makanya vertikal. Ya, VLOOKUP vertikal berarti makanya kolom, tapi kalau horizontal memakainya baris. Nah, berhubung kita sedang berada di VLOOKUP vertikal berarti kita mengambilnya yang kolom. Berarti nama laptop berada di kolom 2 ya, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, berarti ada di kolom 2. Kita ketikkan di sini 2. Kemudian kurung tutup. Kemudian di enter. Nah, ada ya di sini LE nama laptop ya, nama laptopnya Lenovo, LE itu Lenovo betul. Nah, sekarang kita tarik ke bawah. Nah, nanti hasilnya seperti ini, LE Lenovo, Apple seperti ini Lenovo, Asus ya. Nanti ketika kalian mendapat pesan kesalahan seperti ini, NA ya, pesan kesalahan seperti ini, maka di sini rumusnya ya, kita klik di belakang 2. Nah, di belakang angka 2 ini. Kemudian kita ketikkan titik koma. Nah, nanti setelah titik koma dia muncul true or false ya. Kita pilih klik ini 2 kali. Boleh klik ini 2 kali atau kita ketikkan false. Nah, nanti seperti ini, kemudian di enter. Nah, maka dia akan muncul Apple. Nah, ini sama. Kita ketikkan titik koma. Kemudian kita ketikkan false.
kemudian di enter. Nah, ini ya cara mengatasinya ketika nanti ada pesan kesalahan NA ya. Memang sengaja di sini dibikin ada kesalahan biar nanti teman-teman ketika mendapat pesan seperti ini bisa mengatasinya yang seperti cara tadi ya. Baik, lanjut. Sekarang tarif per jam ya. Kita akan tarif per jam di sini. Tarif per jamnya Asus 105.000, kemudian Lenovo 95.000, Apple itu 120.000. Nah, caranya kita ketik sama dengan VLOOKUP. Nah, kemudian sama di sini kodenya berarti C3 titik koma. Nah, sini C3 titik koma, sama di sini A12 kita kunci. Kolom A baris ke-12 kita kunci sampai kolom C baris ke-14. Sampai kita kunci lagi kolom C, kunci lagi kolom C baris ke-14. Nah, kolom C baris ke-14 sudah terkunci ya, sudah di kotak merah sini. Sudah dikotakin merah sama Excelnya. Kemudian setelah 14 ini kita kasih titik koma. Nah, mengikuti ini ya. Ini di bold hitam berarti kita berada di posisi ini. Kemudian kolomnya, kolom berapa ya? Nah, tarif per jam. Tadi ini baru kolom pertama ya, kolom kedua. Nah, ini berarti tarif per jam kolom ketiga. Tadi kan isinya 2 ya. Yang ini nih. Nah, berarti ini 3 ya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, berbedanya di sini ya. Tarif per jamnya berarti ada di kolom ketiga. Maka di sini kita ketikkan 3. Kemudian kurung tutup, enter. Nah, hasilnya ini kita tarik ke bawah. Nah, ini sama ya, true or false kita tambah di sini, kasih titik koma, false, enter. Nah, ini juga sama, titik koma. Kemudian di sini sudah muncul ya, kita klik 2 kali, kemudian enter. Nah, di sini ya tarif per jamnya Apple 120, betul Apple 120, Asus 105, ya betul. Apple sama Lenovo 95.000, betul. Nah, sekarang biaya ya. Kita menghitung biaya ya. Nah, cara menghitung biaya berarti lama sewa dikali tarif per jam ya. Berarti kita isikan sama dengan kolom E baris ketiga, E3 berarti dikali pakai tekan shift tanda kemudian angka 8 ya, tekan shift angka 8, kemudian akan muncul simbol perkalian. Kolom E baris ketiga kita kalikan dengan kolom F baris ke 8, berarti F3. Kemudian enter. Nah, hasilnya seperti ini, sama kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, sudah ada hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Kemudian diskon. Nah, sekarang kita akan mengisi diskon. Caranya kita ketik sama dengan di sini ya. Tentukan diskon menggunakan if jika lama sewa lebih dari 5 ya. Tadi kan tentukan nama laptop sudah, tentukan tarif per jam sudah, hitunglah biaya sudah. Sekarang yang D, tentukan diskon menggunakan fungsi if. Jika lama sewa lebih dari 5, maka dapat diskonnya 5%. Nah, caranya kita ketik sama dengan jika if ya, sama dengan if. Nah, diskonnya jika G3 jika G3 ya, diskonnya jika G3 lebih besar, maaf bukan G3 ya, kita akan menghitung ininya, berarti ini kita hapus. Jika
E3 ya, kan lama sewanya. Kita akan menghitung lama sewanya. Jika E3 ini nih lebih besar 5. Nah, jika lama sewa ya, kita menghitung lama sewanya. Jika E3 kolom E baris ketiga lebih besar 5, kemudian titik koma, maka biaya ini ya, G3. Nah, ini biaya ini dikali 100% dikali G3 dikali diskonnya 5%, berarti dikali 5%. Ketik angka 5, kemudian tekan shift, tambahin angka 5 lagi, maka akan muncul lambang persen ya, seperti ini. Kemudian titik koma, kemudian angka 0 ya, kurung tutup, enter. Nah, diskonnya ya, dia dapat diskon setelah dikalikan dengan 5% dapat diskonnya 38.000. Kita tarik ke bawah. Nah, sini perbesar. Di sini diskonnya yang ada atas nama Arman, kemudian Heru dan Lesti ya, karena di sini 5 kan lebih dari 5. 4 kurang dari 5, maka tidak ada persennya. Kemudian nanti apabila nanti akan muncul pesan kesalahan seperti ini, tanda pagar seperti ini ya, kita hanya menarik ini aja, menarik lebar kolomnya, kita tarik ke samping ya. Nah, berarti kalau pesan seperti ini berarti kolomnya kurang lebar ya, kita tarik aja. Nah, seperti ini secukupnya. Setelah ini sudah terisi, yang terakhir sekarang total pembayaran ya. Total pembayaran berarti biaya dikurang diskon ya, berarti sama dengan G3 dikurang, nah dikurang diskonnya ini, dikurang H3, kemudian enter. Nah, hasilnya ini kita tarik ke bawah. Nah, ini udah ada hasilnya ya. Kalau tidak ada pengurangan berarti tetap 600, ini tidak ada pengurangan, hasilnya sama 380, dan ini udah ada hasil pengurangannya ya. Sudah ada diskon, sudah dipotong diskon. Baik, demikian materi tentang VLOOKUP. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.